Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan tropis, savana, pantai, dan lain sebagainya. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldi, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lain sebagainya. Pembagian jenis flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace dan garis Weber adalah dua garis khayal yang digambarkan dalam peta. Alfred Russel Wallace pertama kali memperkenalkan garis Wallace pada tahun 1859. Garis Wallace merupakan sebuah hipotesis yang diajukan oleh Alfred Wallace untuk menetapkan garis pemisah antara fauna Asia dan Australia. Garis Weber dirumuskan oleh ilmuwan sosial Jerman bernama Max Carl Wilhelm Weber pada tahun 1919. Weber mencetuskan bahwa daerah di timur garis ini akan dikenal sebagai paparan Sahul, sedangkan daerah di bagian barat garis ini akan dikenal sebagai paparan Sunda. Berdasarkan hasil proses pembentukan daratan wilayah Indonesia serta hasil penelitian Wallace dan Weber, maka secara geologis, persebaran fauna dan flora di Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah. Pertama, kita akan membahas persebaran fauna di Indonesia yang dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu fauna asiatis bagian barat, fauna peralihan, dan fauna australis bagian timur. Fauna asiatis yang merupakan bagian barat Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Contoh hewan pada fauna asiatis ada yang mamalia besar, contohnya gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan badak bercula 1. Kemudian ada yang dari primata, contohnya bekantan, orangutan tapanuli, dan siamang. Kemudian ada burung oriental, contohnya elang Jawa, curik Bali, dan rangkong badak. Selanjutnya fauna australis atau bagian timur wilayah Indonesia yang meliputi Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh fauna australis ada mamalia berukuran kecil, contohnya anoa, koala, dan landak irian. Kemudian ada hewan berkantong, contohnya wallaby, kanguru pohon, sugar glider, dan kanguru tanah. Kemudian ada burung berwarna menarik, contohnya kasuari gelambir ganda, cendrawasih gagak, kakatua raja, dan nuri kabare. Selanjutnya wilayah peralihan yang meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contoh fauna peralihan ada hewan endemik seperti tarsius, komodo, kuskus beruang, dan babi rusa. Selanjutnya kita akan membahas persebaran flora di Indonesia yang dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu dataran Sunda, dataran Sahul, dan daerah peralihan. Flora dataran Sunda meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Flora di pulau-pulau tersebut berada di bawah pengaruh flora Asia karena ciri-cirinya mirip dengan ciri-ciri flora benua Asia. Disebut juga flora asiatis yang didominasi oleh jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae. Contohnya seperti keruing, kapur barus, meranti kuning, dan tengkawang. Di dataran Sunda juga terdapat flora
yang berupa tanaman endemik. Tumbuhan endemik adalah tumbuhan yang hanya terdapat pada tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya seperti Rafflesia arnoldi yang hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kemudian ada anggrek Tien Soeharto yang hanya terdapat di Sumatera Utara, dan anggrek hitam Kalimantan yang hanya terdapat di Kalimantan. Kemudian ada Keppel yang hanya terdapat di daerah istimewa Yogyakarta, Gandaria yang hanya terdapat di Jawa Barat, dan mangga kasturi yang hanya terdapat di Kalimantan Selatan. Pada dataran Sunda, terdapat hutan hujan tropis di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera dan sebagian besar wilayah Kalimantan. Selanjutnya, flora wilayah dataran Sahul yang meliputi Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Flora di pulau-pulau tersebut berada di bawah pengaruh benua Australia, biasa disebut flora australis, yang didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan Myrtaceae. Contohnya adalah merbau, matoa, sagu, dan eboni. Wilayah dataran Sahul juga memiliki tanaman endemik seperti buah merah atau pandanus, pohon pisang Papua, dan anggrek Flame of Irian. Dataran Sahul memiliki corak hujan hutan tropis tipe Australia Utara yang ciri-cirinya sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Flora wilayah daerah peralihan meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara yang berada di bawah pengaruh benua Asia dan Australia, yang mana jenis tumbuhan berhabitus pohonnya didominasi oleh jenis dari suku Araucariaceae, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Contohnya cengkeh, langusei, gupasa, dan eboni. Daerah peralihan juga memiliki tanaman endemik seperti cendana, utaonga, dan begonia. Zona peralihan mempunyai 3 tipe vegetasi, yaitu sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara, hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, serta hutan campuran di daerah Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Inilah penjelasan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekian dari materi kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.